selamat malam. Salam menyaner semuanya. Salam ojo percaya. Jumpa kembali dengan saya Oming di Kisah Luar Biasa Nusantara melalui Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowanta episode 270 dengan judul Papan Sukerto Nanggung. Mas Agung dan Mbak Kiki bergabung. Halo Mas. Halo Mbak, maaf Mbak, tadi kebalik gambarnya. Oke, Dengar, suaraku dengar nggak Mbak? Aman nggak suaraku? beneran cuma Oming tetap nggak bisa lihat Mas. Oh, memang masalahnya kalau di situ ya. Nggak selalu, yang kemarin juga gitu kan Mas. Terus pas live bagian kedua kan baru Oming bisa lihat Mas. Hmm. Ini tadi Ini aku Mas, juga 2 kali masuk Mbak. Yang pertama waktu pas ngeklik pertama kali itu hitam nggih, doang, nggak bisa lihat apa-apa. Terus aku keluar lagi, masuk lagi baru bisa lihat. nggih. Hmm. Ntar Oming mau ngintip Mas di HP yang lain. Lagi di mana nih Ki Mas? Di Jogja Mbak, Oh, wah masih di Jogja. Oke. mau pulang masih males Mbak, karena masih menikmati masa pengangguran. Sebelum kembali lagi ke kredit sibuknya ngemas gitu. Nggih. Lagi rame-rame Mas di sana Mas. Enggak, apa namanya, iya rame sih, rame. Cuman sebagian besar tidak mau di video katanya. Jadi cuman sebagian kecil yang mau. Tapi nanti ngatur ini lagi Mbak, jadi mungkin ntar aja ya. Nggih. Halo Mbak. Oke. Halo Mbak. Mbak Vicky, aku kelihatan nggak Mbak Vicky? Kelihatan? Oh ya wes. Kelihatan Jadi kok. cuman Mbak Omin doang yang nggak bisa lihat aku ya. Nggih. Oming Oh, nggak nggak bisa. bisa lihat. Iya. Kalau Mbak Omin bisa lihat Mbak Vicky nggak? Bisa. Oh berarti aku doang ya. Ini aku pakai baju hitam soalnya, mungkin itu ikut menghitam. Nggih. Apa kabarnya Mbak Vicky? Hmm? Gimana Apa? kabarnya? Biasa aja sih Mbak. Ya. Biasa aja. Oke. Eh, Oke. untuk mempercepat waktu, Mm-mm. kita langsung Iya, aja ya. Nah, ya kita langsung kan aja. jam Ya oke. gimana? Oke. Atlantis series ke-270 Papan Sukerto Nanggung. Slide 1. Pada akhir zaman Kolobrowo, Sang Hyang Batara Tijar melakukan kesalahan dengan menciptakan keberadaan Sukerto. Itu sudah dimengerti banyak orang. Jadi langsung lanjut aja Mbak. Dan Sukerto ini digunakan untuk mangsa dari Batara jelek. Ya karena saking jeleknya itu kayak tukang mangsa. Lanjut Mbak. Dan dalam DNA Sukerto memang ada keinginan dan kebanggaan jika dijadikan mangsa. Itu yang agak aneh sih. Tapi itu yang terjadi. Lanjut Mbak. Dan kesulitan serta penderitaan akan dianggap sebagai cobaan. Ya itu kan sakar pekono. Lanjut aja Mbak. Padahal memang tidak akan mudah Sukerto memperoleh sesuatu yang indah di akhir kehidupannya. Karena tujuan akhirnya memang berbeda sih. Lanjut Mbak. Karena setelah selesai dimangsa, maka akan terlahir lagi jadi Sukerto lagi, dan begitulah cokro manggilingan dari para Sukerto. Jadi tinggal ya mereka begitu muter-muter di situ aja. Tapi ya memang itu yang dimau oleh mereka. Lanjut Mbak. Atau kalau naik tataran, maka akan jadi Drubikso. Jadi ya bolokiwo terus gitu Mbak. Lanjut Mbak. Jadi kalau tidak jadi mangsa, ya yang memangsa. Ya tinggal jadi makanan atau yang dimakan gitu kan. Lanjut Mbak. Dan putaran cakra manggilingannya akan terus berulang seperti itu. Nggak tahu mereka bosen apa enggak. Lanjut Mbak.
Dan leluhur tentu punya perasaan dan rasa iba atas keberadaan Cokromanggilingan yang seperti ini. Ya karena leluhur kita kan punya hati ya, jadi paling tidak itu pengen mengubah, jangan jangan sampai seperti itu semuanya lah paling enggak. Lanjut, Mbak. Karena hal ini sangat tidak memayu sama sekali. Itu akan menimbulkan situasi kengerian di sana sini, jadi itu akan merusak dalam sisi Hamemayu. Lanjut, Mbak. Sehingga secara bertahap Mahaprabu Watugunung berusaha menghilangkan sifat rela dimangsa oleh Drubiksa. Makanya mereka juga kemudian berusaha membatasi supaya Soekarto itu jangan sampai bisa kontak dengan leluhurnya Jayeng Katon. Lanjut, Mbak. Juga Mahaprabu Watugunung berusaha menghilangkan sifat rela dikorbankan. Dan kayaknya lumayan berhasil, kayaknya. Lanjut, Mbak. Tapi beliau juga menyadari bahwa hal seperti ini tidak bisa dilakukan ke seluruh Sukerto. Karena ada yang DNA-nya kuat banget untuk seperti itu, jadi ya kan tidak boleh memaksa. Lanjut, Mbak. Dan memang karena kesalahan dari Batara Tijar, maka tidak akan mungkin ada Sukerto naik ke Kayangan. Paling tidak itu ini apa diadakan kayangan lain yang tidak isinya tidak seperti yang dialami Soekarno saat ini. Diupayakan seperti itu, tapi kan kenyataannya memang itu sangat nggak mungkin. Lanjut, Mbak. Tapi hal itu bisa disaranai oleh Mahaprabu Watugunung agar ada Sukerto yang bisa diizinkan pulang ke Kayangan. Karena ada permohonan dari pihak Jayeng Katon juga agar itu bisa terjadi. Makanya, tapi tetap tergantung dari para yang di atas. Lanjut, Mbak. Dan Sukerto yang bisa diatur adalah Sukerto yang orang tuanya ada darahnya manusia. Makanya, jadi ini yang terjebak dalam Kolobendu. Lanjut, Mbak. Keberadaan Sukerto yang nikah dengan manusia karena kesalahan dari manusia di zaman itu. Tapi kan itu wis kadung, jadi ya bagaimana supaya bisa ada jalan untuk mereka juga. Lanjut, Mbak. 19. Karena sebenarnya ada aturan dari leluhur agar jangan menikah dengan Sukerto. Kalau masalahnya kan, iya ya, ketika pola pengendalian itu sudah hilang dan ketika wujud mereka juga mirip, jadi agak susahnya di situ. Lanjut, Mbak. Maka ada aturan agar melihat bibit, bobot, dan bebeknya dulu. Cuman kalau sekarang kan, yang penting tabrak itu loh jadi masalah. Aja tubruk itu, harus jadi perkara kan gue. Lanjut, Mbak. Jadi bukan hanya menerima apa adanya. Jadi harus ada apanya itu memang benar-benar harus dipikirkan, jangan hanya menerima apa adanya. Lanjut, Mbak. Jadi harus menerima tidak ada apanya. Ya istilahnya apa deh, yang penting aja gampang nampani gitu, tapi diseleksi dulu. Lanjut, Mbak. Karena kalau menerima apa adanya, maka yang akan jadi korban adalah anak cucunya sendiri. Ya karena generasi di bawah jadi tercemar. Lanjut, Mbak. Karena kalau darah Sukerto sudah terlanjur ada dalam dirinya, maka dia akan memiliki sifat-sifat Sukerto. Dan itu berarti Drubiksa 4 akan datang. Lanjut, Mbak. Dan hal ini benar-benar membuat sedih Sang Mahaprabu Watugunung. Karena bagi beliau Hamemayu itu berarti tidak ada yang rela menjadi Soekarto. Lanjut, Mbak. Maka Sang Mahaprabu Watugunung menghadap Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Weneng. Beliau ingin menyelesaikan situasi ini, apakah diizinkan? Lanjut, Mbak. Beliau memberitahukan rencana beliau untuk ruwatan jagat. Dan itu bukan berarti moco mandologiri. Tapi ada hal lain yang harus dikerjakan kayak Sudomolo dan sebagainya. Tapi bukan mandologiri. Lanjut, Mbak.
terutama merawat Soekerto yang punya darah manusia. Prioritas beliau itu. Lanjut, Mbak. Karena darah Soekerto itu pasti sifatnya dominan. Sehingga harus ada cara tertentu untuk menghilangkan yang dominan ini. Lanjut, Mbak. Jadi justru darah manusia lah yang resesif. Resesif itu artinya tidak dominan. Oke, karena udah 30, aku disclaimer dulu. Semua ini cuman dongeng. Jadi kalau nggak percaya, apa? Tapi kalau mau percaya, jangan pernah percaya, karena ini cuman dongeng. Monggo dilanjut, Mbak. Kelihatan ya? Oke, kelihatan. Tambah disclaimer ARC yang pertama, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Yang kedua, kegiatan ritual, riset atau penelitian atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Tejo dan saya tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Yang ketiga, Kopdar tanpa dihadiri oleh Mas Agung Bimo Tejo saja atau saya saja atau Mas Agung Bimo Tejo dan saya bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Monggo, Mbak Oming. Ada berapa disclaimer, Mbak, hari ini? Hari ini kita ada 12 disclaimer, Mas. Oke, jadi mulai tanda-tanda zaman dulu, Mbak, yang ke-16. 12 itu berarti 4-4 ya? Nggih. Di luar tanda-tanda zaman nggih, Mas? Oh ya, berarti 5-4-4 gitu, Mbak. Nggih. Tanda-tanda zaman ke-16. Tanda-tanda zaman ini mungkin lebih khusus karena hanya untuk Trah Jayeng Katon. Saat ini Drubeksa 4 yang ada dalam diri Jayeng Katon di seluruh negeri dongeng yang ada di Arcopodo sudah sangat tertekan oleh Sastro Sudomolo yang digelar oleh Keraton Mojopahit. Bahkan saat ini merupakan masa transisi untuk yang sejatinya diri menguasai kembali seluruh anggota badan dan kendali atas seluruh anggota badan yang selama ini dikuasai oleh Drubeksa 4. Sehingga saat ini yang mungkin sangat terasa adalah jika jongkok lalu berdiri akan terasa sangat berat sekali karena kendali Drubeksa 4 sudah mulai berkurang. Sehingga masih masa penyesuaian penguasaan atas kendali diri. Akibat yang lain dari mulai berkurangnya pengaruh Drubeksa 4 adalah jatah makan Drubeksa 4 juga berkurang. Sehingga Jayeng Katon jatah makannya juga berkurang. Kebutuhan makan yang seharusnya biasanya mungkin 3 kali sehari atau lebih, saat ini mungkin hanya cukup 2 kali, bahkan bisa cuma 1 kali sehari saja. Hal ini terjadi karena bagian yang untuk Drubeksa 4 saat ini sudah berkurang cukup banyak, sehingga Trah Jayeng Katon hanya membutuhkan makanan untuk kebutuhan dirinya sendiri, tapi masih ada sedikit untuk Drubeksa 4 karena bagaimanapun juga Drubeksa 4 masih ada dalam diri Jayeng Katon walaupun kendalinya sudah tidak seperti dulu. Dan ini semua tidak akan menyebabkan badan lemas, gemetar, bahkan sakit seperti mual, asam lambung, serta pusing, dan lain-lain. Karena ini semua terjadi karena digelarnya Sastro Sudomolo oleh Mojopahit. Bahkan bagi Jayeng Katon yang menderita diabetes juga akan berkurang nafsu makannya. Dan ini semua tanpa paksaan, juga bukan kewajiban, karena ini semua terjadi karena Sastro Sudomolo yang digelar oleh Keraton Mojopahit. Dan yang diharapkan oleh Keraton Mojopahit adalah agar Jayeng Katon bisa memiliki tubuh ideal yang sesuai dengan syarat Hamemayu, dan itu semua saya ulangi lagi tanpa paksaan dan mendapatkan bentuk ideal tanpa perjuangan, dan ini bukan kewajiban. Jadi ya semoga nanti semuanya bisa kelihatan lebih indah sesuai dengan Hamemayu Hayuning Bawono dan berjalannya Cokro Manggilingan. Salam ojo percaya, salam menyan, tapi ojo percaya. Ampun, Mas. Monggo, Oke. Mas, mau komentar Dungun atau Oming play dulu untuk disclaimer yang lain? Ya, komentar dulu sebentar, Mbak. Jadi apa namanya?
ini anu ya, apa namanya? Mungkin orang makan banyak tetap bisa, tapi apa namanya? Pada dasarnya tidak seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan rasanya kalau pagi makan terus yang belum makan tuh bisa lapar kayak sampai kayak apa kalau dalam bahasa Jawa ngintir-ngintir gitu kayak agak gemeter atau gimana gitu. Dan kemudian jadi kayak apa mual atau gimana gitu karena kurang makan gitu. Kalau sekarang itu mungkin sampai sore pun mungkin nggak apa-apa mbak. Ya tergantung orangnya juga kan. Karena kita itu ngomongnya berlaku untuk Giant Carton gitu. Dan apa yang terasa banget itu eh, makan sehari itu harusnya rasanya udah cukup sih karena kemarin aku nyoba itu makan pagi terus kemudian baru makan lagi hari ini tadi pas mau ketemu sama temen-temen. Jadi kan lumayan ya kemarin pagi sampai jam sekitar 6 sore, 5 sore atau 6 sore gitu. Jadi lebih dari 1 hari. Aku nggak merasa lapar. Waktu makan juga nggak terlalu masalah lapar. Bahkan tadi di tempatnya Bang Jod masain aku makan tuh, aku nggak mau karena apa nggak lapar. Aku pengen kalau nggak lapar nggak makan dulu. Tapi ini tadi kan karena ketemu teman-teman diminta makan ya, harus digawa ke sesuatu hal yang luar biasa Mbak. Ada ini apa namanya? Ada kambing balap segala gitu. Jadi kan ini terpaksa dengan sangat mata tidak bisa memakan. Gitu Mbak. Tapi orang lain tidak tak minta untuk seperti itu ya. Cuman pada dasarnya eh, bisa ternyata aku pulang dari Tuban sampai dengan hari ini itu bisa turun 5 kilo Mbak beratku. Gitu. Jadi kalau belum merasa lapar ya nggak perlu makan gitu. Juga nggak apa-apa untuk saya. Tapi yang lain monggo. Tapi di sini ini bukan paksaan dan juga bukan kewajiban. Jadi sebaiknya kalau makan itu karena merasa lapar aja karena dari pihak Mas Jokowi kan menginginkan kita itu mempunyai postur yang sesuai untuk badan dan sebagainya yang sesuai gitu. Jadi jangan kelebihan berat badan gitu. Dan aku merasa sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang lumayan mbak 5 kilo ya. Dalam waktu hanya berapa hari itu dari pulang dari Tuban kemarin sampai dengan hari ini gitu. Tapi saya satu mbak, masih ada satu hal yang aku tak tambahin. Ternyata nggak perlu mencoba, nggak perlu percaya, gitu ya. Jadi tetap aja kalau apa pengen makan sehari 5 kali atau 8 kali mau nggak jangan dikurangi. Jadi yang mengurangi biar aku tak wae gitu. Sama Umi Mas, udah pasti Mas. Umi juga pengen. Kalau Mbak Vicky kerasa gitu nggak Mbak? Apa Mas? Apa mau saya Kerasa, ceritakan kok ya Mas? Apa? kerasa ini nggak? Akhir-akhir ini ya, itu makan itu jadi kayak tidak terlalu seperti dulu gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin wajib 3 kali sehari atau 2 kali sehari, mungkin sekarang ini bisa rentang waktunya bisa lebih panjang gitu loh antara makan pertama dan berikutnya gitu. Nggak gampang kelaparan gitu istilahnya. Enggak sih Mas, Lek. Gampang kelaparan enggak? Apalagi kalau ya, ada kegiatan ya. Biasanya lupa. Hmm. Ya, oke. Berarti biar ini apa namanya yang diinginkan Majapahit kan supaya kita itu kembali ke zaman dulu. Jadi semua orang posturnya menjadi lebih sesuai lagi. Jangan ada yang kelebihan gitu. Tapi juga jangan ada yang kekurangan gitu. Maksudnya kekurangan tuh terlalu kurus atau terlalu gendut gitu. Jangan. Kalau aku tadinya terlalu gendut kan Mbak. Ini dalam waktu berapa hari ya pulang dari Tuban sampai dengan hari ini aku turun 5 kilo udah. Karena apa? Nggak lapar-lapar. Bukan karena ini. Nggak lapar-lapar. Gitu. Oke Mbak. Mungkin dilanjut disclaimer berikutnya. Oke Mas. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, ojo percaya. Yo, Ngeyel. ojo percaya aja. Salah berjalan. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa.
Ya, percaya. Iyalah baik. Salam menyambut dari Makulawang. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya jangan. Kalau salam menyambut. Ya, menyambut juga. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya takono karo eyang panembahan Ronggolawe. Salam menyambut. Salam menyan. Sampun Mas. Monggo Mas yang 30 niki mau cerita apa lagi Mas? Mungkin nggak banyak Mbak, cuman menceritakan tentang kelanjutan yang kemarin gitu. Jadi di sini kan, kemarin kan kita waktu pas di Tuban, itu kan ini apa tempat Jowan ke tempatnya Panembahan Ronggolawe di sana. Kita nyebutnya Panembahan. Dan kita tahu siapa beliau berdasarkan dongeng yang ada. Tapi bukan dongeng masyarakat, Mbak. Karena kalau dongeng masyarakat pasti nggak akan seperti itu ceritanya gitu. Dan nggak akan menunjukkan lokasi dan tempat. Dan kita diberitahukan lokasi dan tempat dan beberapa bukti yang ada gitu. Tapi tidak akan diekspos karena teman-teman sudah sepakat untuk seperti itu. Nah terus di sini ini kan salah satu jalan yang dibikin itu mungkin udah nggak tahu minggu lalu udah pernah cerita apa ya, bahwa Pantura itu ada jalan yang nggak kelihatan Mbak sampai dengan hari ini, dan di sebelahnya itu maksudnya selatannya jalan yang saat ini dianggap sebagai jalan Pantura yang sekarang gitu. Jadi kalau orang anggap itu jalan Dendels atau apa gitu, padahal Dendels itu dulu diminta untuk memperbaiki jalan di bagian situ. Karena jalan itu nanti yang akan disisakan ketika peradaban ditutup. Jadi ini ya tetap Panembahan Ronggolawe yang bikin gitu. Jadi bukan si Dendels. Dendels itu hanya ini ya, hanya memperbaiki beberapa titik kerusakan gitu. Jadi bukan keseluruhan jalan. Karena bayangkan aja Mbak 1000 hari ini bisa nggak boleh muter jalan hanya Panarukan itu. Itu ndobo sapole itu kalau misalkan seperti itu gitu loh. Ya kita harusnya mulai menyadari ya, jangan terlalu gampang deh dibodohin gitu loh sama negara Belanda itu gitu. Dan Panembahan Ronggolawe itu memiliki ciri-ciri yang sangat khusus Pak ya, bahwa dia punya nama Lawe itu karena dia yang menggunakan rancang bangun-bangunan. Nah, beliau itu kan sebenarnya ini ya, kalau zaman sekarang mungkin Menteri PUPR gitu loh, PU, terutama PU ya, kerjaan umum. Jadi dia yang membangun sarana prasarana dan infrastruktur yang ada di zaman itu gitu. Kata Lawe itu kan dari kata serat, hampir mungkin mendekati serat baja gitu Mbak, yang diulir dan kemudian itu nanti jadi kayak tambang gitu apa nih? Kalau sekarang namanya apa ya? Kabel seling atau apa ya? Kabel seling ya. Kabel seling mungkin untuk istilah zaman sekarang gitu. Itu istilah Lawe yang ini beliau, dan satu lingkar kabel seling itu isinya paling kecil 25, biasanya sih 25 sih, 25 kabel seling gitu ya, ada paling kecil-kecilnya itu. Makanya kalau dalam hitungan Jawa itu ada titik aneh di situ kan. Kalau kita ngitung kan cara orang Jawa itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masih normal kan. 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 masih normal Mbak. Tapi lihat ini, 21, 22, 23, 24. Nah, kok duduk 25 tapi kok selawe Mbak.
Terus 6 likur, sama likur, 30. Jadi artinya nama beliau nggak bisa dihilangkan dalam sistem perancang bangun itu gitu loh. Nah, ada kata selawe. Jadi satu lawe itu adalah 25 kawat yang dijadiin satu. Itu. Dan ya beruntungnya beliau itu menyembunyikan beberapa tanda ya bahwa ini dibikin oleh beliau gitu kan. Dan tanda-tanda itu nggak akan gampang ditemukan. Jadi kalau nggak kenal beliau ya nggak bakal ketemu gitu Mbak. Dan salah satu bangunan yang akhirnya diklaim Belanda yang ada di daerah Jogja itu sekian kilometer dari titik itu ada bukti bahwa itu dibikin oleh beliau gitu. Ada beliau pinter ngumpet kayak gitu. Jadi ada jembatan, mungkin orang yang kenali jembatan Kulon Progo gitu, atau jembatan Batar gitu. Orang akan ngaklaim bahwa jembatan itu adalah jembatan yang dibikin oleh Belanda. Tapi nanti kita bisa cek dari beberapa strukturnya itu, karena strukturnya itu di Belanda nggak ada gitu. Dengan sistem suspensi dari atas ke bawah, dari sambungan kabel dan sebagainya itu dari apa namanya bentuk suspensi ke arah horizontal yang begini, begini dan macam-macam ya ada yang begini dan sebagainya itu kelihatan banget itu tidak sembarangan dalam pembuatannya sehingga kalau ada gempa itu bangunan pasti akan aman gitu loh Mbak. Cuman memang jalan pada saat Amangkurat Admiral berkuasa bangunan itu jembatan ini dicoba dirusak. Kelihatan dari titik tertentu itu kayak disiram menggunakan larutan kimia sehingga titik tertentu doang yang lapuk gitu. Karena kalau misalkan itu hujan atau terkena zat yang alami, maka seharusnya seluruh bagiannya kan sama seperti itu. Tapi ini enggak, Mbak. Titik keropos hanya mendekati tiang utama. Itu satu. Terus bagian bawah itu kelihatan ada yang peyok. Bawah jembatan. Jadi kalau ini ketabrak apa gitu loh. Ini jalannya di sini ya. Yang nggak di bawahnya ada yang peyok begini. Itu kan berarti ada yang berusaha mukul dari bawah, Mbak. Nggak mungkin ketabrak. Karena di sini ini ada tiang yang gini dan ada yang cuma segini, ada yang gini, ada yang segini gitu. Nah yang rusak itu yang kecilnya. Tapi yang segini sampai segini nutupin harusnya yang kena yang bagian ini tau Mbak. Terus ada bagian yang direstorasi Belanda menggunakan besi yang lain sehingga kelihatan oh ini beda zaman gitu. Zamannya ini beda zaman. Terus kemudian untuk ininya yang di bawah itu namanya jalannya kemudian ditutup menggunakan kayu. Nah kayunya ini diharapkan oleh Belanda nanti kalau diuji umur agar nanti kelihatan di umurnya Belanda gitu loh Mbak. Jadi ujinya nggak bisa uji secara ini, tapi ada yang ditinggalkan oleh Panembahan Purbalingga untuk dihitung. Itu nanti akan menunjukkan umur sekitar 800 tahun gitu, paling tidak. Itu ya. Dan kenapa kok aku ngomong bahwa ini bagian ini dirusak oleh Mangkurat Admiral, Mbak? Karena gini, Mbak, kalau itu misalkan terjadi keropos karena hujan asam selama sekian ratus tahun, maka hujan asam ini harusnya mengenai seluruh wilayah di jembatan, jadi bukan di tempat tertentu doang gitu. Dan tempat tertentunya itu coba, kalau ini gini, harusnya kan ini bagian yang lebih keropos, ini keropos yang di sini ya, Mbak, di bawahnya, Mbak. Jadi harusnya di sini. Dan ada lagi yang misalkan ya gini, ini ada tutupnya begini, yang keropos ini ya, jadi kelihatan kalau sambungan-sambungannya itu seperti pernah disemprot menggunakan larutan kimia yang korosif gitu. Mungkin asam sulfat kuat atau mungkin asam nitrat atau apa nggak tahu. Tapi yang jelas kan memang zaman itu dikenal dan seperti itu. Nah terus ini direstorasi ulang oleh Belanda karena mau dipakai untuk jalan kan. Tapi di zaman itu kan karatnya belum banyak gitu. Tapi efek penyempurnaan itu ternyata mungkin karat baru muncul sekitar tahun 1900-an 1900 akhir gitu, hampir 1950 ke atas tuh baru karatnya mulai gede-gede gitu sehingga mulai dilarang digunakan nggak tahu mungkin tahun berapa saya lupa karena nggak mau mengikuti perkembangan itu. Nah lucunya kalau kita ketemu orang Belanda yang ke sana itu mereka tidak punya blueprint untuk itu. Jadi mereka belajarnya dari lokasi itu gitu. Jadi ini yang kelihatan yaitu bahwa
Ini adalah satu bangunan yang masih tersisa, yang didirikan oleh Panembahan Ronggolawe waktu itu, gitu. Dan diklaim oleh Belanda. Gitu Mbak. Kalau untuk ininya terhadap Belanda ntar, pas mainnya aja, itu diingetin ya Mbak. Paling terutama mendekati akhir gitu. Jadi Jadi, sebenarnya Mas, mm-mm, maaf dipotong, jadi sebenarnya itu kan kelihatan banget kalau jembatan itu malah jadi contoh untuk Belandang ya Mas? iya, beberapa orang di Belanda waktu pas aku ke sana itu ada yang lagi memfoto-foto, saya tanya loh, emang kok ini difoto kenapa? Karena mereka mau mempelajari suspensinya di sini. Ya, memang di sana nggak ada blueprintnya, jawabannya nggak ada. Karena mungkin hilang atau gimana loh, orang mungkin lah hilang kayak jembatan sepenting itu gitu. Oke. Kalau memang mereka yang bikin, mereka tuh pasti di sana banyak mbak jembatan kayak gitu. Ini kenyataannya kan mereka belajar dari situ ya. Kapan-kapan saya sudah ngomong ke Mas Aris untuk ngajak temen dari teknik sipil ke situ supaya mereka, kalau orang teknik sipil yang menilai bagaimana gitu kan mbak. Tapi orang teknik sipil yang ini ya, yang netral. Kalau orang teknik sipil yang pro ke Belanda yang akan ngomong Belanda-Belandaan, akan dianggap soal netral. Dan kebetulan itu ada 3 jembatan mbak, jadi kita bisa membandingkan ketiga jembatan itu gitu. Kelihatan suspensinya sangat-sangat ribet pembangunannya itu. Jadi, tapi juga kelihatan ada unsur yang pernah berusaha merobohkan jembatan itu ya mbak, dengan penyiraman zat kimia. Dan zat kimianya sih dari analisis ketemu di, kalau menurut aku campuran asam nitrat sama asam sulfat sekitar itu. Jadi bukan asam karbonat. Kalau hujan kan biasanya asam karbonat mbak, karena dari H2O dengan CO2 itu jadi H2CO3 kan. Di asam karbonat, dan asam karbonat itu kan asam lemah. Jadi kalau asam nitrat, asam sulfat itu asam kuat. Dan itu jejaknya kelihatan sih, dan seharusnya asam sulfat maupun asam nitrat itu tidak ada dalam kandungan hujan, menurut aku ya. Karena selama ini saya belum pernah menemukan itu di kandungan hujan. Yang saya temukan selalu asam karbonat yang selalu ada. Asam sulfat yang dalam konsentrasi seperti itu tidak ditemukan di hujan. Ya, menurut aku ya. Mungkin aku yang kuper atau gimana. Karena aku membandingkannya dengan Jakarta yang kondisi polusinya itu sudah sangat sangat parah ya Mbak. Kalau masa dibandingkan dengan di Kulon Progo yang kondisi waktu itu polusinya lebih pekat daripada Jakarta. Kalau iya, itu jadi pertanyaan baru. Berarti waktu itu kalau polusinya pekat, terus industrinya jadi mana dong? Terus mereka naik ke apa dong gitu? Tapi ya lebih lucu lagi ketika ada jembatan seperti itu, maksudnya yang lewat cuman kereta sih, kereta kuda atau orang numpak dokar gitu, nggak mungkin Mbak. Apa gerobak yang lewat kan nggak mungkin kayak seperti itu. Atau cuman orang jalan kaki, orang jogging doang, itu juga nggak mungkin. Ini pasti sudah ada kendaraan yang lebih dari yang diperkirakan orang zaman sekarang gitu loh Mbak. Gitu. Dan sampai sekarang jembatan itu memang masih dipakai atau bagaimana Mas? Udah nggak dipakai Mbak. Oke. Udah nggak dipakai. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua itu tentang ini ya, masalah makam yang ada di daerah. Kan orang ngomong bahwa Batavia itu ada di Jakarta dengan alasan yang pertama faktor apa namanya, ingatan kolektif. Harus diingat, kita memberi nama kota tua itu adalah kotanya wong tua atau kota tua, bukan kota Batavia atau kota Belanda Mbak. Jadi secara ingatan kolektif itu bukan kotanya Belanda, itu ya. Yang pertama. Terus ada alasan tentang makam-makam perang Belanda yang ada di situ. Makam yang ada di situ tuh dikit Mbak, nggak nyampe 1.000. Sedangkan ada data itu dari apa di daerah Kerkov atau apa itu ya, ntar tak bacain ya. Aku dikirimin sama seseorang soalnya. Saya mana sih? Bentar, bukan di sini, di sini. Ini di Banten itu ada pemakaman Kerkov yang bisa dicari di Google itu. Komplek pemakamannya di dekat Benteng Spelwijk. Ngapain ada Benteng Spelwijk di sana gitu Mbak? Terus di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten juga ada di daerah Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Jadi kalau ada orang yang ngomong berdasarkan data dari jumlah makam, wes orang cetong itu bukan Batavianya Belanda gitu malah.
karena makamnya kalah banyak dengan yang ada di dekat benteng Spellwitz. Spellwitz, maksudnya piye mbok pokoke Speelwijck gitu. Itu di Kampung Pamarican, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Itu dinyatakan bahwa di sana ada ribuan. Dan itu masih banyak lagi ya Mbak, bukan hanya itu. Tapi pada dasarnya tidak cuma itu sih yang seharusnya ada. Itu cuma masalahnya kan tergantung yang diizinkan dibuka oleh Mbak yang mana gitu. Tapi yang jelas untuk saat ini ada sangat-sangat banyak dan nanti begitu sampai di Cilengsi sih mungkin aku mau koordinasi dengan beberapa teman untuk mencari lebih lanjut karena Mbak Tunggul mengatakan minimal ada 18.000 makam di daerah sana dan jumlah itu tidak mungkin ada di dekat Jakarta karena Jakarta memang bukan kota mereka gitu kan. Jadi mereka tidak pernah. Jadi Batavia itu tidak pernah jadi Jakarta dan kota tua adalah kota Nemong tua itu kota peninggalan Majapahit bukan peninggalan Belanda. Itu Mbak, mungkin saat ini cukup dulu. Nanti dilanjut lagi. Oke Mas, atur nuwun dongengnya Mas. Kalau Kenten kita langsung lanjut ke slide mawon ya Mas, karena ini sudah 30 menit. Oh iya, Nggih. Mbak Vicky. Oke, slide ke-31, sehingga dari pernikahan antara Soekerto dan manusia akan menghasilkan keturunan dengan darah Soekerto ada di posisi dominan. Ya, tadi udah dijelasin, nih lanjut aja Mbak. Hal ini akan membuat kacau dan rusaknya jagat raya. Nggak perlu dijelasin Mbak, lanjut aja Mbak. Tapi bagi Sang Mahaprabu Watugunung, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Soekerto dan manusia, itu jelas tidak bisa memilih harus dilahirkan dari siapa. Artinya beliau membela anak-anak ini ya, karena dia tidak tahu asal-usul tidak bisa menentukan dia harus lahir dari siapa. Jadi dia tidak punya titik salah di sini. Lanjut Mbak. 34, dan anak-anak itu harus diberi kesempatan untuk bisa pulang ke kayangan. Sehingga beliau mencari cara dengan apapun. Lanjut Mbak. Dan harus diberi pengertian untuk Hamemayu Hayuning Bawono. Sehingga mereka supaya tidak berkeinginan bagaimana supaya alam raya ini hancur, tapi bagaimana supaya alam raya ini jadi lebih indah. Lanjut Mbak. Juga harus diajari agar mau menjalankan Cokro Manggilingan. Karena posisi Jayeng Katon adalah posisi utama dalam menjalankan Cokro Manggilingan. Lanjut Mbak. Maka Sang Mahaprabu Watugunung meminta izin agar di Jagat Gede ini diizinkan membuatkan tempat bagi mereka. Nah, lanjut aja Mbak. Tempatnya tentu agar jauh dari para Trah Drubikso. Karena supaya tidak ada yang ganggu mereka dulu. Lanjut Mbak. Selain itu, tempatnya tidak bisa dijangkau Drubikso. Mungkin udah cukup jelas, lanjut aja Mbak. Untuk berikutnya nantinya, para Soekerto jenis ini akan dinamakan Soekerto Nanggung. Tapi mungkin nantinya juga dikatakan Soekerto Sadar. Dulu kalau nggak salah ada yang ini ya, ada dua menyanders pakai Soekerto Sadar sama Soekerto Insaf gitu. Tapi sekarang nggak tahu kemana mereka. Lanjut Mbak. Para Soekerto Nanggung ini agar jangan ada yang bisa dimangsa oleh Drubikso. Jadi beliau mencarikan cara supaya mereka aman. Lanjut Mbak. Dan harus diajari agar tidak suka polosio. Jadi agar tidak suka polosio itu artinya juga tidak suka di polosio. Lanjut Mbak. Juga agar tidak mahasia terhadap alam raya. Dan juga tidak mau dimahasia. Lanjut Mbak. Soekerto Nanggung ini juga harus disadarkan dengan keberadaan Drubikso dan manusia. Supaya dia ngerti posisinya, sehingga dia bisa memilih mau pro kemana. Lanjut Mbak. Juga harus diberi pemahaman tentang jagat Triloka Bawono. Bahwa jagat Triloka Bawono itu tidak sekecil seperti yang pernah mereka dengar. Lanjut Mbak. 46, karena sebisa mungkin harus dilibatkan dalam proses Hamemayu Hayuning Bawono. Karena kalau mereka terlibat dalam proses tersebut, maka mereka akan sangat menghargai dirinya dan jagat kecilnya. Lanjut Mbak. Juga digunakan untuk melancarkan Cokro Manggilingan. Karena minimal
menjaga dirinya saja itu sudah eh, ikut dalam proses Dharma Mayu, walaupun itu masih sangat minim. Lanjut, Mbak. Tapi tentu saja para Sukerto Nanggung ini agar tidak berusaha mendekat ke jagat wilangannya Drubikso. Karena supaya tidak kembali, karena bagaimanapun juga mereka punya genetik seperti itu. Lanjut, Mbak. Jadi harus ada jagat wilangan sendiri untuk Sukerto Nanggung. Nggak berjelasin, lanjut aja, Mbak. Dan jagat wilangannya juga harus jauh dari jagat wilangan manusia. Supaya nantinya, ya tempat untuk sementara lah. Lanjut aja, Mbak. Dan itu harus ada sarana untuk mengirim mereka nantinya. Dan leluhur jangan memikirkan itu semua. Lanjut, Mbak. Dan tentu di sana mereka harus bisa hidup dengan nyaman. Karena leluhur kita bukan makhluk yang sadis. Jadi kalau menempatkan sesuatu di tempat yang jauh, itu pasti sudah dipikirkan dulu agar di sana juga kerasan. Lanjut, Mbak. Sehingga mereka bisa merasakan indahnya Hamemayu. Sehingga mereka juga bisa melaksanakan Hamemayu. Lanjut, Mbak. Dan mereka bisa lupa akan dirinya yang seharusnya jadi mangsa Drubikso. Dan yang diharapkan mereka supaya tidak mau dimangsa. Lanjut, Mbak. Jadi mereka dirubah bukan jadi mangsa Drubikso. Itu sudah cukup jelas. Lanjut, Mbak. Dan tempat bagi Sukerto Nanggung diserahkan ke kerajaan Mojopahit. Lanjut aja, Mbak. Karena Mojopahit adalah kerajaan besar terakhir yang harus menunjukkan bahwa masih ada sampai saat akhir zaman Kolobendu. Karena mereka juga bertugas bagaimana membawa supaya ketika Kolobendu ini berakhir, supaya zaman tidak berantakan. Lanjut, Mbak. Dan Mojopahit digunakan untuk memberitahukan seberapa besarnya jagat raya ini. Jadi supaya mereka sadar bahwa jagat raya ini tidak seperti yang mereka bayangkan selama ini dan tidak sesusah itu untuk menuju kekayangan. Lanjut, Mbak. Dan menjelaskan ada berapa jagat raya ini kepada Sukerto Nanggung. Itu tugasnya Majapahit, bukan tugas saya. Lanjut, Mbak. Dan secara bertahap, pandangan Sukerto Nanggung akan dibuka agar bisa menggunakan naluri secara benar. Sehingga mereka akan paham bahwa jagat ini seharusnya seperti apa, dan Hamemayu itu seperti apa, dan mereka harus menjadi apa. Itu karena sudah 60, aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau percaya jangan percaya. Karena dongeng bukan untuk dipercaya. Dan semoga menyanus paham maksudnya aja percaya. Moga Mbak dilanjut kita era kuwaco ya. Enggak, sama ya Mas. Blur parah. Ya udah Mbak Oming bacain Mbak. Oke, Mbak. Disclaimer tambahan, Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda bukan kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun. Kita langsung lanjut ke video berikutnya nggak Mas, video disclaimer. Ya Mbak. Oke. Semua ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo, ojo percaya. Bengeng lo, wae. Salamnya. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya? Nggak apa-apa. Kalau mau percaya, Ya. Ya. Cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya,
Ya, baru nyadar ya. Terus lagi. Ojo percaya. Halo. Ojo percaya. Ayo, salam ya. Menyalar cepu. Tuban. Gajah. Ya. Nyaner oplosan ya, Mas. Ya, menyangkut oplosan. Ini cuma dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya aja percaya. Terus yang penting kanggurannya apik dah. Apik dah. Gitu. Itu di mana, Mas? Itu di daerah Tuban, Mbak. Bagus banget, Mbak, tebingnya. Sampun 4, Mas. Monggo, Mas. Mau cerita tentang apa yang di 60 niki, Mas? Aku mau cerita tentang Amertasari, Mbak, karena ini gerojokan saya ditingkatkan lagi ya ininya, tingkat gerojoknya air dari Kayangan Cokro Kembang, sehingga kemungkinan di daerah Jakarta bisa muncul mata air baru, Mbak, kalau seperti ini, Mbak. Beberapa mata air mungkin ada, jadi jangan kaget nanti kalau ketemu mata air itu gitu. Yang jelas dengan ciri-ciri airnya itu bening, jadi tidak mengandung air laut ya, Mbak. Jadi kalau ini sebenarnya sudah mulai layak dipertanyakan apakah benar teori tentang intrusi air laut yang masuk ke Jakarta, di bawah Jakarta. Harusnya enggak, Mbak, karena itu airnya air tawar semua. Dan posisi saat ini seharusnya kalau basement 6 harusnya ya sudah mungkin untuk berenang sudah cocok, Mbak. Jadi sekarang basement 5 yang mungkin agak mulai ini ya. Basement 4, basement 3 itu sudah mulai agak ini. Tapi ini apa namanya, dibangun ya, di bangunan ya bentuknya itu kayak garuk langit itu kembali, bukan gedung ya, penggaruk langit itu. Yang mungkin orang nggak ngerti bangunannya seperti apa gitu. Mas itu lah, Mas, tasku itu. Bentuknya tak tunjukin biar orang nggak salah paham bentuk bangunannya. Nah, bangunannya kayak gini, Mbak. Mas nggak punya Ya, gambaran ya? ini tapi yang untuk yang gatel langit, Mbak, bukan aku tapi. Gitu, Mbak. Makanya ini ya monggo kalau mau menyembunyikan seperti apapun. Tapi kan apa namanya, yang namanya Kayangan Cokro Kembang itu bukan bekerja berdasarkan aku, tapi kan bekerja berdasarkan kemauan para hyang. Jadi kalau orang mau menyembunyikan Sungai Berantas, ya monggo silahkan. Tapi ya Sungai Berantas tetap akan kembali. Sungai Berantas itu ada di Jawa Barat dan mulai dari utara sampai ke selatan dan Jakarta masuk. Itu ya, Mbak. Aku udah ngomong bukan sastra ulang ya, karena harus sudah mulai ngomong Jakarta gitu sekarang. Dengan lebar minimal 34 km, lebar minimal ya. Maka dikatakan Segoro Nanggung. Ya mungkin ya, begitu nanti itu kan ini Kayangan Cokro Kembang kan dalam menggelontorkan air yang sedemikian besarnya itu juga tidak asal apa, tidak langsung yuk langsung singgah meluncur itu enggak. Jadi mereka pakai bertahap karena supaya orang menyadarinya juga pelan-pelan gitu, Mbak. Jadi bukan membuat orang kaget enggak gitu. Dan akhirnya senang karena air itu ternyata kalau diminum enak banget ya, Mbak, legender gitu rasanya. Yang pertama rasanya legender. Terus yang kedua itu ya memang itu kalau tak uji sih dibandingkan dengan air minum kemasan enak itu gitu loh. Nah, menurut aku ya, dasar air kemasan sih enak itu. Aku minum mentah loh, nggak tak masak aja enak. Dan ketika tak bawa ke laboratorium juga kandungan bakterinya nggak begitu tinggi. Dapat dikatakan pada porsi yang masih bagus untuk diminum, pH-nya juga demikian. Kalau dikatakan apakah itu asin, nggak jelas gitu. Jelas nggak ada asin-asinnya. Jadi mulai layak dipertanyakan tentang intrusi air laut yang masuk ke daratan itu pasti cerita bodong ini, Mbak. Cerita yang benar itu adalah intrusi air tawar yang justru masuk ke lautan.
Sekali lagi ya, intrusi air laut yang masuk ke daratan itu cerita yang bohong. Karena nanti itu akan menutupi keberadaan berantas, termasuk keberadaan apa namanya itu sesar Citarik dan sebagainya, itu adalah cerita yang aneh. Tapi ya itu Mbak, ini dongeng, dan dongeng tentang air di basementnya gedung kayak gini, ini gedung kayak gini ini orang-orang Mbak. Bukan hal lain tuh. Karena gini yang gatel langitnya Mbak gitu. Gitu. Jadi aja percaya ngeyel baik. Karena apa? Nek ngeyel lebih baik Mbak. Sehingga ya semoga berantas cepat kembali. Ditunggu basement 3-nya, Mas. Sampai saat ini mungkin sudah mencapai 30 kali dari anu Mbak. Yang pertama aku ngomong. Karena lihat dari besarnya kerojokan saya sebegitu besarnya sih. Aja percaya. Dan silakan sembunyikan aja percaya gitu. Mas, minggu lalu nih sebelum Oming ngobrol niki nih Mas. Sekarang niki kita kurang dari 8 menit nih Mas menuju cut off yang pertama. Minggu lalu nih kan Mas ngendiko tentang mata air Amertosari juga. Terus sesuai dengan petunjuknya Mas, kan Mas meminta untuk dibuatkan perbedaan mata air, dibuatkan video tentang perbedaan mata air yang dikeluarkan Dangyang dan Drubikso. Ini Oming izin untuk di play atau gimana Mas? Enggak perlu di play ya. Kan mereka menyales bisa melihat langsung di ini ya. Ini masih kurang 8 menit kan. Kalau gitu kalau untuk 10 slide lagi masih bisa nggak? Jadi pertanyaannya Mbak Vicky di 70 gitu masih bisa nggak ya? Oke, bisa Mas. Kita langsung ke slide aja nggih. Monggo Mbak Vicky. Ya. Mbak Vicky nanti tanya di 70 aja ya. Ini kan 10 lumayan masih 8 menit soalnya. Oke. Oke Mbak lanjut. 21 naluri di sini tentu bukan naluri sebagai yang harus dimangsa. Karena mereka dibikin nalurinya adalah naluri untuk bertahan diri. Lanjut Mbak. Dan pemisahan mereka juga akan dilakukan oleh Mojopahit. Supaya mereka bisa menikmati Hamamayu itu seperti apa. Lanjut Mbak. Maka Mojopahit sangat selektif di zaman Kolobendu. Itu udah jelas. Jadi lanjut aja Mbak. Maka Mojopahit akan banyak menyusupkan orang-orangnya ke peradaban Kolobendu. Jadi kalau melihat kendaraan mewah terus tiba-tiba diikuti nggak bisa menghilang walaupun kemacetan ya kaget. Lanjut Mbak. Agar bisa mempunyai data yang pas, maka data yang pas mana manusia, mana Sukerto Ganas dan mana Sukerto Nanggung. Biar bisa terbedakan termasuk ras mana. Lanjut Mbak. Karena Sukerto Ganas pasti juga banyak di Kolobendu. Nah, itu jelas kalau itu Pak pasti akan menempati posisi yang lumayan banyak. Lanjut Mbak. Karena Sukerto Ganas ini akan menjadi wadah dari roh para Drubikso. Makanya dia bisa ganas karena keberadaan Drubikso. Lanjut Mbak. Dan karena kemauan Hamamayu yang kuat dari Mahaprabu Gunung, maka secara bertahap Sukerto akhirnya menjadi lebih indah, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Sehingga Sang Hyang dari Bibi punya wadah tinggal milih gitu, dan para Drubikso punya wadah untuk tinggal milih sehingga supaya mereka tidak ngeributi untuk menghentikan Cokromangelingan. Lanjut Pak. Dan ini juga memancing terjadinya kesalahan kedua. Lanjut aja dulu Mbak. Karena pasti akan ada manusia yang tertarik pada Sukerto. Itu yang bahaya. Tapi kalau itu sudah mendekati penghujung Kolobendu, semoga pada sadar itu siapa gitu. Oke, ini masih berapa menit lagi Mbak? 5 menit lagi Mas. Kalau gitu kita cut off aja atau gimana Mas? Atau mau lanjut slide dulu? 10 slide lagi bisa kali ya? Oke, monggo. Kita Ya, coba Mbak. aja. Monggo Sehingga Mbak. justru kepengen menikahi Sukerto. Itu yang harusnya bisa terhindar. Lanjut Mbak.
Sehingga di akhir zaman Kolosubo, jumlah Sukertonanggung akan paling banyak. Yang diharapkan begitu, karena ini yang nanti bisa diarahkan. Lanjut, Mbak. Karena akan banyak kelahiran tanpa bapak, bahkan kelahiran yang dibuang oleh orang tuanya. Nah, itu yang mengkhawatirkan sih sebenarnya malahan. Lanjut, Mbak. Karena kalau manusia pasti tidak akan tega melakukan hal itu. Karena manusia itu punya jiwa yang ini ya, inginnya itu melindungi yang lemah seharusnya, terutama mereka yang masih kecil. Lanjut, Mbak. Tapi kalau Sukerto pasti bisa melakukan itu. Ya karena namanya juga Sukerto. Lanjut, Mbak. Karena bagi Sukerto berkembang biak itu tanpa perlu tanggung jawab. Mungkin yang ada menjawab tanggung. Lanjut, Mbak. Jadi tanggung menjawab sebagai ajaran tertinggi para Sukerto. Mungkin menjawab tanggung. Lanjut, Mbak. Maka mereka perlu diberi pemahaman apa itu Sang Yang Menang. Tapi ini cuma dongeng, jadi jangan dipikirin yang ada di kondisi saat ini. Lanjut, Mbak. Agar mereka tidak polosio atas wujud dari Sang Yang Menang. Supaya mereka sadar bahwa asal mereka dari mana. Lanjut, Mbak. Mereka juga harus diberi pemahaman agar tidak mempolosio yang masih menggunakan wujud Sang Yang Kuning. Supaya jagat raya itu menjadi lebih indah dan tidak ada kengerian di mana-mana, dan supaya ada ini ya. Karena kehadiran anak kecil itu kan pasti akan membuat banyak orang bahagia ya sebenarnya. Mungkin gitu nih Mbak, udah sampai berapa menit? Sekarang tinggal 2 menit lagi, Mas. Oh, kalau 2 menit nanti cut off dulu aja ya Mbak ya. Nanti habis itu langsung tanya jawab gitu. Baik, Mas. Oke, sampai ketemu lagi, Mas, Mbak, di bagian kedua. Ya. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percoyo, menyaner semuanya. Ini merupakan bagian kedua dari Dongeng ARC seri Kayangan Ngejowantah episode 270 dengan judul Sukerto Papanipun Sukerto Nanggung. Halo Mbak. Kalau sekarang kelihatan nggak? Masih nggak kelihatan. Waduh, ya wis. Ya udah nunggu Mbak Vicky dulu. Oke, nggak apa-apa Mas. Mending lihat Mas di HP yang lain aja. Iya. Oke. Jadi kelihatan Tommy. Oke. Halo Mbak. Halo Mbak. Mbak Vicky lihat aku nggak? Lihat. Aman kok Mas. Mbak Vicky lihat Mbak Omi nggak? Lihat. Oh iya, berarti cuma Mbak Omi nggak bisa lihat aku ya. Mbak Omi bisa lihat Mbak Vicky? Bisa. Oh ya, lihat Mbak tapi bisa. aku yang kayak hantu ya Mbak ya. Ada suara tapi nggak ada orangnya gitu ya. Oke Mas. Latihan suruh dengerin suara Mas. Oke. Sebentar. Oming coba lihat Mas di HP sebelah. Oke. Ini sekarang kita di slide 81. Atau Mbak Vicky mau nanya Dumun sekarang atau nanti di 90? Kapan Mas? Sekarang aja Mbak. Oke. Beberapa kadipaten atau kadipaten tidak ada yang menolak rencana Amangkurat Admiral. Apa? Suaranya putus-putus si aku. Beberapa kadipaten atau kabupaten tidak ada yang menolak rencana Amangkurat Admiral. Itu apakah benar atau enggak Mas? Oh ya ada yang nerima sih Mbak, ada yang enggak, karena terutama kadipaten-kadipaten yang tadinya itu agak jauh atau terpencil ya, karena dia merasa mungkin bukan merasa dianaktirikan sih, tapi karena ada sesuatu yang beda dengan kerajaan pusat gitu loh. Lanjut Mbak. Oke. Setelah hilangnya aliran Amertosari dari pandangan, apakah langkah yang dilakukan oleh Amangkurat Admiral? Setelah aliran Amertosari ketutup itu kan berarti ini loh Mbak, bahwa kerajaan terakhir juga menghilang gitu ya. Maka dia kemudian berusaha memindahkan seolah kerajaan terakhir itu ada di tempat yang lain. Yang pertama,
Terus yang kedua, berusaha ke sana ke sini untuk memperlebar pengaruh, termasuk pengaruh perubahan bahasa, pengaruh perubahan macam-macam lah, sehingga tradisi dari benar-benar hilang di zaman itu. Gitu, Mbak. Oke. Sebenarnya istilah rawe-rawe rantas itu tuh gimana? Karena rawe itu kan rumput yang gatel, isunya tuh gitu Mas. Dan nggak ada rumput rawe yang rantas. Terus bagaimana dengan pernyataan malang-malang putung? Karena malang itu kan apes, apalagi putung. Gimana bisa jadi seolah-olah kata maju tak gentar artinya? Itu memang aneh, Mbak, rawe-rawe rantas, malang-malang putung, karena eh, dari dua sisi itu dua-duanya tidak ada yang mengandung unsur maju tak gentar, karena menurut aku loh. Nah, rawe sendiri itu kan kalau di ini ya, di yang tak kenal, terutama pada saat aku di Madiun dulu, itu rumput rawe itu rumput yang gatel, Mbak. Aku dulu yang agak nakal, kadang-kadang ini ambil rumput rawe tak taruh di kursi guru supaya guruku gatel pada saat duduk gitu dulu. Tapi sekarang mungkin udah rumput rawe sekarang tidak dikenal orang ya, mungkin orang ini cuma rumput gitu aja kan. Mungkin sekarang sing gatel lagi latang sih Mas, aku ngerti deh. Ya itu mungkin rawe, Mbak, kalau dalam bahasa aku ya, karena rumput rawe sendiri kan di sana sini mungkin beda nama ya, mungkin tempatnya mungkin beda namanya itu, tapi saat ngertiku selama aku di Madiun sampai Jogja itu aku masih mengenal rumput rawe. Kalau di nggak tahu kalau Bojonegoro apa Mas David? Rawe loh, kata Mas David di Bojonegoro juga ada ya gitu. Oh, di Jogja apa Mas Jogja nih? Latang. Oh ya bener, mungkin itu karena Mbak nih Yojo, jadi dikenalin Latang. Aku tahu juga karena Bang John, kalau enggak aku nggak tahu. Oke. Aku nggak sensitif itu. Karena nanti nanya Bang John sama nanya Mas David karena ada di sini kan. Nah tapi saya ngerti kok rumput itu nggak serantas itu gitu loh, Mbak. Rantas apa tuh Mas? Rantas itu Mbak, kalau benang hampir putus itu loh, Mbak. Apa namanya? Merpel. Merpeli. Gitu. Nah, tapi Mbak, ada kemungkinan ini kan karena ada pengaruh dari ini ya, Amangkurat Admiral yang dimau beliau itu kan adalah menghilangkan semua jejaknya bangunan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe, sehingga dia seharusnya lawe-lawe rantas gitu kan, Mbak. Kalau lawe bisa rantas, kalau itu kawat baja kawat sling baja iso rantas kalau itu, maka berusaha dibikin rantas supaya rano bukti ini gitu kan tuh. Nah yang terus ditambah dengan malang-malang putung kan ya bingung, karena malang itu berarti apes, malang-malang berarti apes, putung itu putus, sudah malang putung lagi. Aku bingung kalau rawe-rawe lantas malang-malang putung kok jadi maju tak gentar, itu kayak sesuatu hal yang melihat timur tapi arahnya ke barat gitu loh, Mbak. Itu coba kalau misalnya disusun kata-katanya berarti kan rawe-rawe rantas kan berarti gatel-gatel merepel, atau terus malang-malang putung, apes-apes putung apa putung? Putus. Apes-apes putus, jadi kayak gatel-gatel merepel. Oh itu berarti definisi serat Mas. Ya. Definisi serat. Serat maksudnya serat benang. Berarti kan ini mungkin tanah. Maju tak gentarnya itu maju tak gentar apa gitu loh. Kalau dihubungkan dengan lawe berarti apakah bagaimana supaya Panembahan Ronggolawe itu hilang jejaknya atau gimana gitu. Tapi untung ngomongnya rawe duduk lawe gitu loh, Mbak. Berarti kan ini sih maju tak gentar terhadap apa itu kan aneh lah sebenarnya. Nggak nyambung sih Mas. Oke Mbak, mungkin itu jawabanku. Gimana? Sudah belum? Ya udah sih. Terus Mas, jembatan Ronggolawe yang menjadi satu-satunya jembatan karya Panembahan Ronggolawe yang tersisa di atas Sungai Kulon Progo, Jogja, itu kan diklaim dibuat oleh Belanda pada tahun 1900-an. Apakah bisa diuji umurnya sebenarnya?
Lalu jembatan itu dibuat oleh Belanda atau Panembahan Ronggolawe? Oh, bisa, Mbak. Yang yang pertama itu yang bisa kelihatan justru ini, Mbak. Eh Zat kimia Bentar, yang Mas. Bentar, zat Mas kimia. Agung mau jelasin tentang cara deteksinya apa ciri-cirinya? Soalnya pertanyaan lu soalnya ciri-cirinya. Jadi kalau misal mau digabung berarti aku sebutin sekalian. Oh ya, terus kayak mana? Ya. Heeh. Berarti cara membuktikan plus ciri-ciri bangunan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe itu bisa dibuktikan dengan apa aja? Satu, apa Mas? Kalau ciri-ciri bangunan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe berarti ada lawenya, Mbak. Minimal ono selawenya. Selawe itu berarti Hmm, 25 kan. 25 kawat yang dianyam jadi satu gitu. hmm. Itu Kawat satu. baja ya berarti ya. Heeh. Ciri-ciri satu. Terus apa lagi? Terus yang ciri-ciri dua itu biasanya bangunan yang dibikin beliau itu akan tahan gempa karena menggunakan sistem suspensi yang tidak mudah terganggu oleh kondisi gempa karena ada suspensi atas bawah, kiri kanan, depan belakang dan dari semua penjuru gitu. Untuk orang yang cuma bisa gambar suspensi itu. Suspensi itu apa namanya kayak anu tuh Mbak apa ya kayak atau apa ya itu namanya ya suspensi itu shockbreaker gitu loh Mbak kayak shockbreaker gitulah modelnya. Top baker itu apa Mas? Shockbreaker itu kalau kita naik mobil sehingga apa yang menahan getaran itu loh Mbak sehingga nggak pati kerasa goncangan. Di sepeda motor juga ada di sepeda di, Top, di bagian depan top doang sama yang di fair bagian itu. ya per itu bagian dari shockbreaker apa bagian dari suspensi ya. Nah, suspensi itu Hmm, bisa shockbreaker dan pernya gitu loh. hmm, hmm. Berarti bangunan itu ada PR ya? Apa gimana Mas? Ya peredam kejut tuh ada yang Pak Wawan tuh ngasih tahu peredam kejut bener itu. Jadi Hmm, peredam goncangan. Itu, nah, itu oke aja. oke oke. Oke terus terus. Kedua itu terus Mas. Yang ketiga itu pasti sistem suspensinya ribet, tidak semudah suspensi biasa. Dan itu sistem suspensi seperti itu juga ada di sebagian kendaraan, bahkan di kereta api gitu Mbak. Tapi itu ada di jembatan. Ada di jembatan dan ada di bangunan juga. Cuman bangunannya memang belum boleh ditunjukkan di mana gitu. Tapi ada seperti itunya. Oke. Nah Mas, berarti kalau sekelas jembatan aja udah mikir ada suspensinya kayak gitu, berarti dia tahu kalau banyak gempa dong Mas, yang akan Mbak, terjadi dia atau gimana? bukan berpikir masalah banyak gempa, Mbak. Tapi beliau tuh berpikir bahwa eh, besok pada saat ini terbuka itu supaya tidak bisa dibandingkan dengan peradaban sekarang gitu loh, Mbak. Bahwa Hmm. bahwa bangunan yang beliau anggap jelek ini supaya nanti kalau kita bandingkan dengan bangunan yang dianggap paling bagus itu tetap lebih bagusan ini gitu. Oke. Secara teknik ya Mas ya? Mm-mm. Jadi masalahnya bukan hanya di masalah menyentok, Mbak. Memang pintar bener itu beliau itu. Oke. Terus Mas, itu tiga, terus ada nggak lagi? Hmm, apa ya? Aku tuh lupa, Mbak. Mungkin tiga dulu aja deh. Aku lupa yang besok. Justru tadi kelalen. Tapi ada nggak sih Mas pembanding mungkin selain kendaraan ya, yang mungkin mendekati? Maksudnya kan kalau itu kan dikatakan dulu kan primitif dan lain-lain atau bahkan dulu itu cuman apa namanya dan lain-lain gitu kan. Tapi ternyata kan teknologinya bisa semaju itu. Nah sekarang tuh dikonversikan kayak gimana gitu Mas, setara sama apa ya gitu. Kalau disetarakan dengan jembatan sekarang itu sangat tidak relevan, Mbak. Karena jembatan sekarang itu terlalu sederhana kalau dibandingkan dengan itu ya sistemnya ya. Pertama itu. Hmm. Terus yang kedua kalau dibandingkan dengan kendaraan, di kendaraan itu juga tidak seruat itu gitu loh Mbak, masih tidak seruat itu. Mm-mm. Kalau seperti Kira-kira kalau tingkat rumitnya Mas, berarti kira-kira dia sebanding sama misal, oke mobil kelas ini ya gitu, misal atau apa gitu Mas. aku belum menemukan Mbak, karena
kalau aku mencoba melihat suspensi dari kendaraan mewah, itu juga tidak seperti itu masalahnya. Ini terlalu rumit. Karena aku sampai nggak bisa membayangkan kok itu kepikir gitu loh sama beliau. Jadi dia masih lebih dari mobil yang tingkat keamanannya lebih tinggi gitu ya Mas ya? Iya, dan itu beliau ngomong itu cuma sampel bangunan yang paling buruk gitu ya. Yang istilahnya gue kalau bendulah gitu loh Mbak. Gue genep-genep ya Mas ya? Yang genep-genep gitu. Nah, karena masih ada yang lebih bagus, tapi tidak ditunjukkan di peradaban kita. Memang nanti kan ada jalan sejajar dengan jalan yang dibikin oleh beliau itu. Ya di jalan yang sejajar ini nggak kelihatan saat ini. Tapi kalau ini kelihatan jauh lebih mewah gitu. Cuman beliau ini ngetik, oh, memang zaman dia numpak jarang, ora lah gitu loh. Oke, oke. Oke Mas, kalau belum ada pembandingnya ya susah bandingin ya karena belum ada pembandingnya. Kayak itu kayak aku disuruh bandingin antara ini Mbak, pesawat jet sama beca itu bingung kan. Kayak nggak ada mirip ya. Ya paling mungkin rodanya Mas sama-sama bulat doang. Ya Ya, nggak sih Mas? heeh. Pesawat tempur Kalau F-35 gitu dengan nah beca itu. gitu. Bingung kan bandingin ini atau dengan gerobak dokar gitu. Bingung. Benar-benar. Tenaga makanan kayak yang satunya tenaga teknologi. Oke, oke, terlalu jauh sih Mas. Jadi nggak bisa dibandingin. Oke. Dan aku pertanyaannya udah Mas. Mungkin nanti kalau misal ada lagi. Kalau dilanjutin Mas, monggo Mas. Ya, oke. Kalau gitu ini kan 80 ya. Berarti kita lanjut dulu sampai ke 90 gitu. Oke. Se 81 Satu. sih Mas. 81 dalam hal ini mungkin memang perlu menggunakan ancaman. Karena tujuannya bukan untuk membuat mereka sengsara, tapi atau menakut-nakuti tidak, tapi supaya mereka selamat. Lanjut, Mbak. Tapi Sang Mahaprabu Watuguno benar-benar tidak akan menggunakan ancaman sama sekali. Karena ancaman tidak ada dalam kamusnya Raja Yengkaton. Lanjut, Mbak. Karena semua akan dibawa sadar oleh beliau. Karena kalau beliau mempunyai bahasa yang lebih baik untuk menyadarkan kenapa harus pakai ancaman. Lanjut, Mbak. Sebagai sang guru yang, maka beliau sudah menyiapkan semua tahapan agar bisa berjalan sesuai dengan garisnya Cokro Manggilingan. Karena ini semua supaya berjalan dengan jalan sesuai diinginkan Sang Hyang Toto Winanci. Lanjut, Mbak. Untuk memindahkan para Sukerto Nanggung, maka balai kambangnya Mahaprabu Kano dipersiapkan. Sehingga kalau disadari ya mungkin pas bulan lagi sabit itu akan kelihatan di belakangnya seperti ada bulan sabit baru. Dan kalau pas bulan purnama kan kelihatan purnama tertinggi itu adalah lonjong bukan bunder. Lanjut, Pak. Balai kambangnya Mahaprabu Kano saat ini diletakkan ada di belakang bulan dan akan sulit diamati bagi yang tidak waspada. Tapi jauh percaya karena teman dongeng. Lanjut, Mbak. Balai kambang ini tidak akan memuat Drubikso dan Sukerto Ganas. Karena beliau selektif dan tidak memilih. Lanjut, Mbak. Karena Drubikso dan Sukerto Ganas akan dibawa oleh Ki Lurah Sapu Jagat. Karena pemilu Sapu Jagat yang akan menentukan dia harus pergi kemana. Lanjut, Pak. Dan jagat wilangan yang jauh dan tidak bisa dipahami oleh peradaban Kolobendu dipersiapkan oleh Mojopahit atas perintah dari Mahaprabu Watugunung. Sudah jelas sih, lanjut aja, Mbak. Melihat keteguhan dari Mahaprabu Watugunung, Sang Hyang Batara Wisnu menghadap Sang Hyang Batara Ismaya. Karena ceritanya ada di bawahnya, ya, beliau menghadap ke Batara Ismaya untuk minta izin dan minta dukungan ya, supaya rencananya bisa berjalan. Karena Sang Hyang Batara Ismaya adalah wujud dari Sang Hyang Toto Winanci paling bawah. Ya, karena ada 90, jadi aku disclaimer dulu. Semua ini cuma dongeng, jadi kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, jangan percaya, karena namanya dongeng bukan untuk dipercaya. Oke.
Oke, Mbak. dibantu Mbak Jo, Mbak Oming, kan nggak kelihatan. Kelihatan. Blur, Mbak. G. Blur banget. Disclaimer tambahan. Atlantis Research Center bukan filsafat, bukan simbol atau perguruan. ARC tidak pernah membuat grup atau komunitas apapun, termasuk WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya. Kegiatan ritual, riset penelitian, atau ekspedisi tanpa kehadiran Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda tidak bisa mengatasnamakan Atlantis Research Center. Kopdar tanpa dihadiri Mas Agung Bimo Sutejo saja atau Mbak Vicky Ananda saja, atau Mas Agung Bimo Sutejo dan Mbak Vicky Ananda, bukan Kopdar resmi Atlantis Research Center. Sampun, kita saksikan video disclaimer berikutnya. Semua ini cuma dongeng. Jadi kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau percaya, ya kan ning kono kan ono gua yang rono wae dalamnya. Saya ulangi. Ini semua cuma dongeng. Nggak percaya? Nggak apa-apa. Kalau mau percaya, yo, radio Iwa. Ini semua cuma dongeng. Kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya ojo. Ngeyelo Wae. salam salam. Nyanut tuh. Kapal ini kapan? Ini semua kan cuma dongeng. Jadi tidak percaya. Tapi kalau percaya, ngeyelo ae. Salam. Salam aja percaya. Angel wae. Oke. Tumpang. Oke, sampun, Mas. Untuk yang 90 niki Mas ada mau cerita napi malih, Mas? Enggak, cuman mengkapi disclaimer tadi Mbak, yang dimaksud ritual itu bukan ritual ini ya, macam-macam ya. Ritual kita itu seperti ritual makan di warteg atau ritual makan di rumah makan. Itu Mbak, Nggih. itu yang dinamakan ritual mulai ARC itu gitu. Nggih, Mas. Oke, enggak Mbak, ada cukup. Oh, nggih. Kalau Kenton, Oming mau nanya sesuatu sama Mas. Sesuatu. Baju mau nanya juga. Iya, dikit-dikit. Oke. Sini. Aku. Sorry. Bentar, Mas. Terjadi kekacauan. Selamat malam. Iya Mbak. Mas, tadi kan Mas cerita tentang Panembahan Ronggolawe. Sebenarnya beliau ini siapa sih, Mas? Karena kalau nama Ronggolawe ini kan di dongeng sebelah ini kan sesuatu banget. Nah, kalau Panembahan Ronggolawe ini siapa sebenarnya, Mas, beliau? Kalau secara lengkap aku nggak mungkin cerita di sini ya Mbak, karena nanti akan kasihan teman-teman Tuban nanti malah. Jadi aku nggak akan cerita di secara lengkap, cuman aku menjawab bahwa beliau adalah pernah menjadi salah satu tumenggung di bagian pekerjaan umum gitu. Jadi yang beliau membangun bangunan serta infrastruktur termasuk jalan dan jembatan gitu Mbak, dan terkenal dengan selawenya itu beliau. Oke Mbak, semoga tidak jelas ya Mbak. Ya, Mas. Sangat tidak jelas, Mas. Oke. Kemarin itu kan Mas juga ada membahas tentang jalan yang dibuat, bukan kemarin aja sih, tadi juga sempat dibahas, untuk jalan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe ini yang diklaim oleh Dendels. Itu kira-kira ada nggak buktinya yang disembunyikan ya, Mas? Yang bisa buktiin kalau itu tuh sebenarnya jalan Dendels itu memang buatan dari Panembahan Ronggolawe.
Ada Mbak, cuman tidak saat ini belum bisa diakses sembarangan orang gitu. Gitu. Jadi saat ini anggap aja dongeng dulu, tapi ada. Dan mungkin nanti kalau sudah tepat waktunya aja mungkin ya teman-teman biar yang mencari dulu gitu. Yang memfoto dan sebagainya bukti itu gitu. Yang jelas pasti pakai Aksara Nagari ya, jadi bukan Hana Coroko ya. Karena Hana Coroko itu palsu. Gitu Mbak. Oke. Tapi Mas, kalau sebenarnya jalannya niku, jalan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe niku kan dikenal saat ini di zaman sekarang niki kan di Jalan Pantura kan kita masih. Terus lebarnya niku memang segitu atau memang sudah pas atau memang itu sebenarnya kurang lebar gitu Mas? Jadi jalan Panembahan Ronggolawe itu terdiri atas dua macam jalan Mbak, yang jalan utama dan jalan-jalanan. Yang jalan utama jelas lebar-lebar Mbak, dan itu tidak bisa dilihat saat ini. Tapi kadang-kadang orang bisa melihat, terutama kayak supir bis, supir truk itu nggak sengaja melihat. Makanya sekarang dengan dipindahkan melalui jalur tol, mungkin mereka sudah tidak pernah melihat itu lagi. Tapi untuk supir bis atau supir truk yang sering lewat jalur Pantura dan lewat jalur yang lewat jalur yang Anyar Panarukan kan muter gitu, itu mungkin masih melihat secara tidak sengaja kok kono jalan rodo padang gitu. Padahal itu enggak kan, itu bukan jalan di peradaban kita gitu Mbak. Tapi untuk bukti dan yang lain-lain bukan untuk diungkapkan di sini ya Mbak. Oh, berarti jalan di Pantura yang kayak sering rusak itu kan seolah-olah pondasi jalan yang katanya buatan Dendels itu kan berarti asal bikin gitu nggih Mas nggih. Jadi untuk dekoy gitu kan. Nah, terus untuk patokan Mas, keberadaan jalan yang dibuat oleh yang Panembahan Ronggolawe itu apa Mas? Untuk patokannya udah selain itu tadi sih pakai aksara nagari itu boleh yang lain nggak disampaikan Mas? Yang jelas pertama lebih lebar ya Mbak. Jadi lebar Pantura sekarang ini itu mungkin setengah dalam satu jalan. Jadi kan jalannya misalkan timur barat gitu, lah ini untuk yang ke timur saja atau yang ke barat saja itu baru setengahnya, kurang lebar. Nah, bagi beliau jalan itu harus lebar. Itu yang pertama Mbak. Terus yang kedua itu dari sisi material. Itu nanti akan banyak material yang tidak dikenal ya. Dan sebagian dari material yang tidak dikenal itu ada yang bocor ke wilayah kita di ketemu serpian-serpian kecil gitu yang menjadi bukti itu, tapi saat ini belum bisa kita ungkap itu berupa apa materialnya. Tapi kalau dibawa ke laboratorium itu material tidak ada dalam sistem periodik, yang jelas pasti begitu. Nah yang lain-lain mungkin tidak layak diceritakan di sini Mbak. Jadi yang dibuat Dendels itu seolah-olah di atasnya gitu ya Mas, ya kayak nutupin gitu Mas. Ya, untuk supaya orang tidak curiga ke jalan yang lain, sehingga kalau ada kendaraan lewat, biar orang curiganya itu curiga di jalan Dendels, bukan curiga di jalan yang aslinya. Gitu. Atau orang Ronggolawe KW dengan Ronggolawe yang asli gitu lah jalannya, istilahnya gitu. Ya. Oke. Berarti kan seharusnya kalau bukan seharusnya ya. Berarti kalau sesuai dengan dongengnya Mas nih kan, yang jalan yang sekarang nih kan, yang dibikin oleh Panembahan dibandingkan dengan yang dibikin oleh Panembahan Ronggolawe ini kan berarti kan jauh banget nih Mas. Karena yang sekarang ini kan kadang-kadang ada 4 jalur. Ini lebih lebar lagi dari niku nih Mas. Iya. 4 jalur itu baru setengah jalur yang 1 jalur. Gitu kan. Lebar Mbak. Nggak mungkin sekecil itu. Berarti hampir semua jembatan dan jalan serta bangunan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe itu berarti dirusak oleh Amangkurat Admiral. Nah, kira-kira sisa besi jembatan dan yang lain-lain itu diumpetin di mana nggih Mas? Kan itu besar-besar banget, Mas. Itu diumpetin di mana kira-kira sama Amangkurat Admiral niki? Terus kira-kira
gimana caranya mencari dan patokannya apa Mas, selain yang tulisannya itu dari aksara nagari yang kemudian dirusak Yang gitu. lainnya. Ya, yang lain dari niku Mas. Ya dirusak kan bangunan KW ya Mbak. Jadi itu kalau disembunyikan pasti pertama kan mereka pasti buangin. Jadi kalau ditimbun, timbunannya pasti juga nggak dalam gitu Mbak. Dan pasti yang dia rusak kan pasti yang berupa jembatan dan sebagainya gitu kan Mbak, yang paling gampang dirusak kan itu ya dibom gitu sehingga jatuh ke dalam jurang. Nah di jurang itu kemudian tinggal ditimbun lagi kan. Jadi nimbunnya juga pasti nggak akan dalam dan posisi timbunannya itu akan menunjukkan jenis tanah yang berbeda di bagian jurang itu gitu loh Mbak. Sehingga kalau ditumbuhin tanaman atau apa, tanaman yang tumbuh di situ juga pasti tidak akan sama dengan bukan sama istilahnya mempunyai tingkat pertumbuhan yang lebih kerdil Mbak. Karena di bawahnya bukan tanah subur gitu. Jadi kayak semi bonsai gitu tanaman yang muncul di situ. Karena bukan seluruhnya tanah ya Mas ya, jadi dia nggak tumbuh normal gitu, salah satu cirinya. Iya, iya. Dan biasanya sih batu-batu yang diutamakan, baru di atasnya tanah hanya untuk nutupin, dan tanah yang digunakan sih biasanya sih tanah gamping, karena tanah gamping itu kan lebih awet untuk menutupi wilayah itu gitu loh Mbak. Berarti ada kemungkinan yang Gumbung itu juga. tempat-tempat yang kemarin yang ada batu-batu yang seolah-olah alami itu ya, ngalami itu Mas ya? Iya, Oh. itu kan proses seperti itu yang mungkin nanti setelah teman-teman di Tuban bisa mencari jejak seperti itu, ya itu mungkin jadi ciri-ciri bagaimana mencari tempat disembunyikannya beberapa besi-besi yang dirusak oleh Amangkurat Admiral gitu Mbak. Gitu. Tapi yang jelas itu ada kandungan kimianya juga nanti akan ketahuan Mbak. Karena kandungan kimia itu asam kuat banget sehingga membuat korosif kuat pada logam. Tapi ya beliau tidak sebodoh itu ya, sehingga besi yang digunakan juga bukan besi yang bisa korosif dalam jangka waktu pendek gitu. Gitu Mbak. Tadi kan Mas Ngendiko tentang kalau Dendels itu justru diperintahkan untuk ngerusak bukti-bukti jalan dari yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe, yang kemudian itu dikasih nama Jalan Dendels yang selama 1000 hari ini oleh Amangkurat Admiral. Jadi kalau hanya untuk ngerusak, ya mungkin memang 1000 hari ini cukup nggak Mas? Karena kan nggak perlu semuanya untuk dirusak kan gitu nggak Mas? Iya. Jadi yang dirusak cuma jembatan-jembatan utama sama beberapa jalan dibikin lubang terus diperbaiki lagi seolah-olah mereka yang bikin kan jadinya Mbak. Maka angka 1000 hari itu jadi aneh gitu. Lawang jalan tol yang dibangun ya hanya 32 km aja butuh waktu 1 tahun nih Mbak. Cuma 32 km loh. Maksudnya dia dalam waktu 1000 hari muterin tanah Jawa. Nggak mungkin sekali itu. Kalau ngerusak sebagian masih mungkin, membangun nggak mungkin kan gitu nggak Mas? Nggak mungkin. Nggak mungkin, kalau rusak akan gampang. Jadi seolah-olah dia bangun karena jembatannya dia rusak dulu, terus kemudian dia timbun jembatan itu, baru kemudian bangun jembatan ulang gitu kan. Tapi dengan konstruksi pola Belanda yang mayoritas, sehingga yang pola konstruksi seperti di jembatan Kulon Progo cuma satu. Gitu Mbak. Apalagi zaman itu katanya kan zaman penjajahan nih Mas, yang apa-apa transportasi apa-apa sulit kan Mas, kan nggak mungkin bisa 1000 hari gitu. Nggak mungkin, karena kalau 1000 hari itu teknologi sekarang aja nggak mungkin Mbak. Kalau mereka mengatakan bahwa teknologi sekarang lebih tinggi ya. Tapi kalau mereka mengatakan 1000 hari cukup, berarti Menyan kalah, Menyan mengalahkan teknologi ya, gitu kan akhirnya. Dan itu nggak mungkin sekali mereka lakukan, gitu Mbak. Jadi Umi ulangi lagi nggak pertanyaannya nih Mas, apa jalan dari yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe ini, apa semuanya nih udah berhasil dirusak atau masih ada yang disembunyikan? Maksudnya apa jalan yang dirusak oleh Dendels itu jalan beneran atau decoy yang sengaja dipasang agar jalan yang asli ini tidak dirusak?
Niki kami ulangi lagi pertanyaannya Mas. Mayoritas jalan disembunyikan, Mbak, karena jalan itu kan harus menghubungkan setiap kabupaten, setiap kapanewon, setiap ya banyak banget wilayah kan, Mbak. Jadi kalau yang dirusak cuma jalan yang melingkar saja di Pulau Jawa itu berarti tidak semuanya ya, Mbak. Itu pun masih disisakan satu jembatan, paling tidak untuk dimengerti orang bahwa itu jembatannya beliau masih ada satu gitu. Tapi paling tidak masih ada eh, jalan yang lain yang tidak bisa dijangkau oleh mereka, Mbak. Karena ya itu ada masalah menyangkut bekerja itu ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk dilihat orang gitu. Makanya kemarin waktu pas teman-teman Tuban pertama kali melihat kan mereka juga akhirnya membuat ininya pernyataannya bahwa lah kok ono ya gitu kan akhirnya. Tapi itu dongeng, Mbak. Iya. Tapi memang beneran ya Mas ya, jalan Dendels nih maksudnya jalan yang dibuat oleh Panembahan Ronggolawe niki memang dari Anyer sampai Panarukan kan itu dibilang jalannya Dendels gitu. Memang benar dari sana nih Mas ya. Atau lebih panjang lagi sebenarnya dari itu. Sebenarnya lebih panjang dan lebih melebar lagi dan lebih ini terbagi ke daerah-daerah yang lain juga, Mbak. Jadi istilahnya tuh kalau jalan itu bukan hanya jalan tol, tapi ada jalan yang menuju ke masing-masing kabupaten, terus ada jalan di alun-alun dan sebagainya gitu loh, Mbak. Jalan utama, ada jalan penghubung lain ke kota gitu. Iya. Berarti yang dirusak sama Amangkurat Admiral ini nggak sekedar semua dibolak-balik, tapi juga bukti fisik juga dihancurkan ya Mas ya, dirusak gitulah. Ya mereka Amangkurat Admiral berusaha merusak sebisa mungkin, tapi kan tetap tidak bisa semuanya dia rusak, Mbak. Karena sumber daya perusakannya ternyata tidak sebanyak yang harus dirusak dan tidak semua bangunan bisa dia lihat gitu kan. Masalahnya itu. Tapi memang untuk urusan pembuatan atau persiapan pembikinan jalan ini memang yang Panembahan Ronggolawe ini ya Mas ya yang ditugaskan ya beliau ini ahlinya gitu. Dia salah satu pakar di Mojopahit, Mbak. Karena sebelumnya juga jalan sudah ada ya yang dibikin sebelum zaman Panembahan Ronggolawe. Cuman yang dikenal orang itu karena beliau itu membuat jalan itu jadi lebih bagus dan lebih enak dilewatin serta rambu-rambunya jelas gitu dibandingkan sebelumnya gitu. Tapi memang rambu-rambu atau marka jalan itu memang sama ya Mas dengan yang sebelumnya ya? Ada yang beda, Mbak. Cuman enggak di sini. Iya Mas. Penasaran. Ini topik yang lain Mas. Tadi kan Mas ngendiko soal perkembangan kemunculan sumber air Amat Losari gitu kan. Yang memang makin membesar, memang sih belum ada khasiatnya gitu kan. Tapi dari kualitasnya terus beningnya itu kan bisa jadi untuk sumber air gitu loh. Berarti kan mungkin Menyaners Jakarta bisa mengharapkan agar nggak perlu beli air minum atau langganan PDAM lagi ya Mas? Semoga begitu, Mbak. Karena ini baru levelnya baru mulai di basement 5 kan. Jadi nanti kalau sudah sampai kalau basement 4, 3, mungkin sampai 2 itu baru rembesan ya. Tapi yang grosok kenceng sekarang basement 5 gitu. Oke, nanti kan sudah sampai basement 1, semoga sudah mulai Mbak, mata air sudah mulai muncul di mana-mana gitu. Oh jadi ya akan muncul banyak mata air nih Mas nih. Ya seharusnya muncul banyak mata air sebelum kembalinya Sungai Berantas. Dengan lebar 34 kilo paling kecil. Dengan lebar Sungai Berantas paling pendeknya di 34 kilo ya. Yang bening, tidak tercemar, dan bisa langsung diminum. Kan gitu nggak Mas? Ya, dan rasanya kalau diminum itu agak licin gimana gitu. Dalam bahasanya Mas Joni, legender. Mas.
Saya sih udah cukup ya pertanyaan itu. Nggih. Nggih, Matur Omi nuwun, juga, Mas. nggih, Omi juga Ya, udah cukup. kalau gitu aku jelasin sedikit hal Mbak di sini bahwa eh, pada zaman dari mulai si Jan Peter Sundon paling tidak sampai dengan ke bawah itu kan Belanda itu punya catatan lengkap. Dan saat ini yang diminta, yang diharapkan oleh leluhur kita itu bahwa catatan ini harus segera dibuka oleh pemerintah Belanda dan Raja Belanda kalau perlu, atau Ratu Belanda yang kalau perlu. Karena apa? Ingat kekuatan suatu konstruksi bangunan pada zaman dulu itu bukan hanya ditentukan oleh kekuatan materialnya saja, tapi ada lelembut yang jaga. Nah, kalau misalkan mereka tidak mau membuka, maka risiko bahwa Amsterdam itu ditarik balik lembutnya untuk yang jaga di situ, itu sangat besar. Nah, jadi saat ini pemerintah Belanda mohon dipertimbangkan masalah itu. Karena yang mengerti catatan sejarah itu adalah mereka. Dan sejarawan kita belajarnya dari sana. Maka sana yang harus membuka cerita itu. Atau risiko Amsterdam jebol seperti itu. Jadi ini sudah peringatan kedua. Gitu Mbak. Nggih. Nggih, Mas. Nggih. Jadi nunggu mereka ngeyel atau gimana, Mas? Karena kalau ngeyel kan bisa ngelihat tuh kayak apa jebol. Kalau aku sih berharap ngeyel Mbak. Jadi ketika Amsterdam jebol, oh ternyata menyala itu lebih tinggi daripada konstruksi bangunan gitu loh Mbak. Itu aku tidak harapkan itu. Iya. Ngeyel Mbak, ya percaya ngeyel Mbak itu lebih baik. Nggih. Kita Saya tidak, juga. jadi kita juga bukan teroris, kita juga nggak ngebom, cuman, wih, Joko Ronald diajarin dong, mulai baik gitu, cuman gitu tuh. Iya. Iya, udah waktunya pulang kan gitu nggak, Mas? Iya. Oke. Iya, Mas. Tapi kalau kekuatan di sana itu ditarik balik, ya itu pasti Amsterdam jebol. Ya, Oke. coba nanti kita lihat aja, apakah teknologi itu bisa mengalahkan menyan, atau menyan itu mengalahkan teknologi gitu kan? Oke. Oke. Nah, semoga ngeyel ya, Mas. Ya. Ya, semoga ngeyel. Nggih. Dan menyan di sini semuanya pengennya ngeyel, Mbak. Jadi biar Belanda tenggelam. Iya. Kan jadi seru gitu kan. Iya, Mas. Semoga dilanjut. Nggih. Terus, Mas. Oke, kalau gitu dilanjut ya, 91. Oke, monggo Mas, Mbak. Ya, Mbak Vicky 91. Nggak ada suara, Mbak. Mbak Vicky nggak ada suara. Nggak ada suara. Ke-mute, Mbak, mungkin. Bentar, Mas. Udah. Habis baterainya. Udah, oke, 91. Dan kedua, beliau itu sangat bangga memiliki cucu seperti beliau. Ya, itu sudah jelas. Pakai lanjut aja, Mbak. Sehingga agar beliau selalu diingat. Lanjut aja, Mbak. Maka Sang Mahaprabu Atugunung dan seluruh anak istrinya dijadikan patokan wuku. Cuman karena ini zaman lagi ada di zaman Kolobendu, maka beliau seolah-olah bertindak salah. Padahal seorang sang guru yang itu tidak mungkin tidak mengenali ibunya sendiri. Lanjut, Mbak. Karena agar manusia nantinya mengerti sifat mulia dari Sang Mahaprabu Atugunung. Walaupun di Kolobendu semuanya dirubah. Lanjut, Mbak. Meskipun para hyang tahu nantinya kalau Gatiko akan memutar keadaan. Karena kalau Gatika tidak mau kalau nama Prabu Watugunung menjadi lebih daripada Parotsubriksa. Lanjut, Mbak. Nama Sang Mahaprabu Atugunung akan dibuat jelek. Mungkin ada zaman di mana orang kalau tidak tahu sehingga menganggap cerita itu benar, padahal sebenarnya enggak demikian. Lanjut, Mbak. Sehingga akan dijadikan bahan bercandaan para kaulo di zaman Kolobendu. Ya karena mereka tidak tahu, karena mungkin mereka belum pernah ke ke angkringan atau apa itu yang jualan tahu. Lanjut, Mbak. Sehingga yang diharapkan agar Sang Mahaprabu Atugunung agar ngamuk. Ya walaupun beliau orangnya tidak sabar, tapi beliau memilih tidak mendengarkan itu. Lanjut, Mbak. Sehingga beliau akan menghancurkan Arcapada.
walaupun sanggup tapi tidak akan beliau lakukan. Lanjut, Mbak. Sehingga yang diharapkan oleh Kalogatiko agar cokro manggilingan bisa berhenti. Jadi dia berharap Cakramanggilingan berhenti dan yang menghentikan adalah Jayeng Katon sendiri. Tapi gagal. Lanjut, Mbak. Dan membuat marahnya Sang Hyang Kawitan. Dan ternyata itu juga gagal. Lanjut, Mbak. Maka agar jagat raya segera digulung dan para durbisa terbebas dari kutukan abadi. Tapi itu juga gagal. Jadi lanjut, Mbak. Namun dengan diizinkannya dibuat papan gabrusan, maka rencana Kalogatiko gagal total. Karena ada tempat lain untuk melampiaskan kemarahan beliau. Lanjut, Mbak. Dan saat ini jagat wilangan terkecil yang lumayan jauh dari jagat wilangan Bima Sakti seharusnya sudah selesai dan mulai bisa ditempati Sukertonanggung. Itu udah jelas. Jadi lanjut, Mbak. Luhuripun bebudenipun Sang Maha Prabu Seloarga giyah sedaya rasa ing jagat raya. Sedaya pun sedaya dados indah boten wonten papan sangar saha sedaya saged wangsul mring mring kahyanganipun kang arsa mring jagat langgeng sampun dipun buka kaliyan Sang Dewi Angin-Angin kang tansah kadya pepadangipun tumuju kamulyan mring Tribhuwana. Berarti bukan dia, Mbak, tapi nginggah. Nginggah harusnya. Tapi ya serasa. Tulisannya nggak ada ini, Mas. Oh, beda yang dengan yang tak terima berarti ya. Ya wis tak apa-apa. Yang penting tidak perlu dipahami kok, Mas. Ya udah mungkin begitu dan kita menunggu mungkin Segoro Munggah Daratan bisa dimulai dari Amsterdam dan itu semoga ngeyel biar kita bisa melihat hiburan baru gitu. Kolam renang baru misalnya gitu. Oke, Mas. Oke. Sampun, Mas. Iku mawon. Oke. Oke. Kalau benten kita langsung aja tutup IG live kita nggih, Mas. Nggih. Kang Arso purnane IG live kita dinten menika matur gong ing panuwun dening Kitunggal Jati Jaya Amung Raga utawi Sang Maha Prabu Brawijaya kaping 8 kang sampun arsa medar sedaya puspitorum kang ngambar gandanipun tansah andamel hayuning pangeksi sengsemipun sedaya kang dumadi tansah suka anengga rahipun kang kala suba kagem rasa sukara harjo kerto tentreming jagat raya. Ingat ya menyanar ini semua cuma dongeng, sangat dianjurkan untuk tidak dipercaya. Jadi jangan terlalu serius nyimak ARC. Saya dengan Oming, Mas Agung Bimo Sutejo, Mbak Vicky Ananda, dan Mbak Jo Kresna. Jangan diingat tiap Rabu, jangan diperhatikan juga waktu tayangnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, salam menyan, salam ojo percaya. Ojo percaya. Menyan, ojo percaya.